Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Feminis, pada kesempatan kali ini saya ingin membaca salah satu bagian dalam kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar karangan Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ya, berkaitan dengan matan yang bisa kita lihat sama-sama di sini, ya. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami, ya. Jadi matannya itu dan tulang serta rambut dari bangkai itu adalah najis kecuali yang berasal dari manusia, ya. Nah, penjelasannya, al-aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, ya. Dalil asal dalam keharaman ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitah, ya. Diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, ya. Ini surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Nah, wa tahrimu ma laysa biharamin, ya, pengharaman atas sesuatu yang asalnya itu tidak haram, ya, wala dhararin fi aklihi, dan tidak juga berbahaya dalam memakannya, ya. Jadi pengharaman sesuatu yang asalnya kemudian tidak haram untuk dimakan, ya, dan tidak berbahaya. Maksudnya bangkai itu kan kalau kita pikir, ya, itu hampir serupa dengan sembelihan, ya. Jadi ketika sembelihan itu sudah mati, ya, hakikatnya kan dia tidak bernyawa, ya, alias bangkai juga. Hanya kemudian bahwa bangkai itu disembelih, bangkai itu tidak disembelih sesuai dengan cara yang diajarkan di dalam syariat, makanya dia kemudian jadi bangkai. Nah, jadi pengharaman atas memakan bangkai yang hakikatnya itu sama saja dengan sembelihan itu, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yadullu ala najasatihi, ya. Itu menunjukkan bahwa yang diharamkan itu adalah najis, ya. Wala syakka annal azma wasya'ra, ya, dan tidak ada keraguan bahwasanya tulang dan rambut min ajza'il hayawan, itu adalah bagian dari hewan, ya. Jadi pengharaman atas bangkai ini, ya, dengan ayat Al-Maidah ayat 3 ini itu juga mencakup pengharaman atas tulang dan bulunya. Kenapa? Karena dia itu min ajza'il hayawan. Keduanya itu merupakan bagian dari binatang yang kemudian sudah menjadi bangkai tadi, ya. Kemudian dijelaskan, na'am fi sya'ri khilaf, ya. Memang benar dalam hal keharaman rambut itu ada khilaf, ya. Fi annahu yanjusu bil maut amla, ya, bahwasanya apakah dia itu menjadi najis karena maut, ya, karena kematian, amla, ataukah tidak, ya. Wa huwa qaulani, ya, dan ini ada dua pendapat, ya. Dikatakan ahaduhuma la yanjus, ya. Yang pertama, dia tidak najis. Kenapa? Li'annahu la tahilluhul haya, ya. Karena rambut itu tidak menjadi halal karena kehidupan, ya. Fala ruhu fi, ya, dan tidak ada ruh di dalam rambut tadi, ya. Jadi pendapat yang pertama itu tidak najis. Kenapa? Karena bukan kehidupan yang membuat dia itu menjadi halal. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada ruh di dalam rambut tadi, ya. Nah, selanjutnya fala yanjusu bil maut, ya, maka dia kemudian tidak menjadi najis karena maut, ya, karena kematiannya. Bidalilin, dengan dalil annahu idza quti'a, ya,
dengan dalil bahwasanya apabila rambut tadi itu dipotong, ya, la yahus, ya, dia kemudian orang yang memiliki rambut itu tidak akan terasa, ya, la yahus, dia tidak terasa, ya. Atau bisa juga bidalilin annahu idza qata'a la yahus, ya, dengan dalil bahwasanya apabila idza quti'a, ya, idza quti'a la yahus, ya, apabila dipotong dia kemudian tidak merasa, wala ya'lam, dan tidak sakit, ya, tidak diketahui dan tidak sakit, ya. Nah, artinya ya sebagaimana faktanya rambut tadi itu, ya, bulu tadi itu, kalau dipotong dia tidak merasakan sakit. Nah, itu tanda bahwa tidak ada ruh di dalamnya, berarti dia tidak menjadi halal karena hidup, ya, karena kehidupannya. Kemudian wa azharuhuma, dan yang paling azhar, ya. Jadi redaksi azhar ini berarti ini adalah yang paling kuat, ya. Annahu yanjus, ya, bahwasanya bulu dari hewan yang sudah menjadi bangkai tadi itu juga yanjus, ya, dia kemudian menjadi najis. Wa huwa alladhi jazama bihi asy-syekh, ya, dan inilah yang dijazmkan atau dikuatkan oleh asy-syekh. Asy-syekh ini adalah Syekh Abu Suja, ya. Li'annahu in halatshul hayatu, ya, karena apabila yang menghidupkan dia itu adalah yang menghalalkan dia itu adalah kehidupannya, fayanjus, maka dia kemudian menjadi najis. Kenapa? Karena dia sudah jadi bangkai, ya. Wa illa, dan jika tidak, fayanjus, ya, dan jika tidak dia juga tetap akan menjadi najis, ya, tetap juga najis. Kenapa? Taba'an lil jumlah, karena dia mengikuti hewan tadi secara jumlahnya, secara keumumannya, dia merupakan bagian dari hewan itu, ya. Maka dikatakan li'annahu min jumlatiha, ya, karena hewan itu rambut dan rambut tadi itu kemudian merupakan bagian dari hewan itu secara umum, ya. Kama yajibu ghusluhu fit taharati wal janabah, sebagaimana kita ini kalau kita kemudian hendak bersuci, ya, ketika disuruh kita kemudian membasuh tangan, ya, di tangan kita ada bulu, ya, dengan bulunya sekalian, ya, untuk kemudian kita basuh, ya, sebagaimana kemudian kalau kita juga mandi janabah. Nah, selanjutnya wa ammal azmu fa fihi khilaf, dan adapun tulang, dalam hal tulang itu ada khilaf. Qila, dikatakan innahu kasya'r, ya, bahwasanya tulang itu seperti bulu tadi, ya. Wal madhhabul qat'u, dan pendapat mazhab yang qat'i binajasatihi, bahwasanya tulang itu juga najis. Kenapa? Li'annahu yahus wa ya'lam bil qat', ya, karena tulang itu ketika dia dipotong itu kemudian pasti akan terasa dan kemudian sakit, ya. Jadi dia ini beda tadi dengan bulu tadi. Kalau bulu tadi kemudian dia dipotong saja tidak terasa, tidak sakit, nah ini tulang dipotong pasti terasa dan sakit. Nah, maka berarti dia dari sisi ini berarti dia lebih najis lagi daripada asy'ar tadi, ya, bulu tadi. Nah, kemudian wasuf, ya, suf itu bulu domba, ya. Wal waber ini bulunya unta, ya. Waris ini bulunya burung, ya. Kasyar juga dihukumi seperti asyar, seperti bulu tadi, ya. Ini sebenarnya bulu-bulu juga, hanya beda beda tempatnya. Ada yang di domba, ada yang di unta, dan ada yang di burung. Fa idza qulna binajasati sya'ri, dan apabila kita katakan bahwasanya asy'ar, bulu tadi itu kemudian najis, fa fi sya'ril adami qaulan, ya, dan maka di dalam bulu manusia itu ada dua pendapat, binaan ala najasatihi,
yang dibangun di atas pendapat bahwasanya dia najis bil mauti dengan kematiannya, ya. In qulna yanjusu bil maut, apabila kita katakan bahwa dia najis karena kematiannya, fakadha yanjusu sya'ruhu, maka berarti rambutnya atau bulu yang ada di badan manusia itu juga menjadi najis, ya, ketika kemudian manusia tadi sudah mati, ya, atau sudah meninggal. Nah, wa in qulna la yanjus, dan apabila kita katakan dia tidak najis ketika sudah mati, ya, manusia tersebut, ya, sudah meninggal, wa huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih, fala yanjusu sya'ruhu bil maut, ya, maka tidak menjadi najis rambut dari manusia tadi dengan kematiannya, alal ashah, menurut pendapat yang paling sahih, wallahu a'lam, ya. Jadi artinya bahwa bulu atau rambut yang ada di tubuh manusia itu kemudian tidak menjadi najis, ya, karena kematian dari manusia tersebut, ya. Jadi bulu rambut, ya, atau bulu yang lain itu kemudian tidak menjadi najis, ya. Nah, ini memang pendapat yang paling sahih, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi beda tadi dengan bulu yang ada di hewan tadi, ya. Bulu yang ada di hewan ketika sudah jadi bangkai, maka dia mengikuti hewan itu menjadi bangkai, dia kemudian menjadi najis, ya. Tapi kalau bulu manusia itu kemudian tidak, ya. Nah, demikian apa yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.